Frank selalu bermimpi bisa menyelam di bawah lautan lepas, bermain bersama ikan gurita. Binatang ini adalah binatang kesukaannya, tetapi dia hanya melihatnya sekali di dalam akuarium. Dia pasti sangat senang jika bisa bertemu langsung. Pertemuannya mengambil tempat di pelabuhan kecil pemancingan. Frank bertemu dengan Daniel yang menolongnya untuk mewujudkan impiannya. Sejak pertama kali, binatang aneh ini selalu membuat imajinasi manusia tertarik. Di dasar laut, monster laut ini memiliki belalai panjang untuk menangkap mangsa yang tersesat. Dan Frank bermimpi tentang ikan gurita raksasa yang mengurung Nautilus, kapten kapal selam Nemos. Dan akhirnya, tibalah saat yang menakjubkan. Mereka turun menuju sarang monster itu untuk bertemu dengan binatang tersebut. Frank membuang rasa takutnya dan mulai mencari binatang yang selalu diimpikannya di daerah yang tidak dikenalnya itu. Frank sangat terkesan sehingga menyelam sampai ke bawah dasar laut. Pada awalnya segalanya terlihat gelap, dan kemudian semakin dalam kamu menyelam, kamu bisa melihat dasar laut dengan lebih jelas. Dan ketika mereka akhirnya sampai di dasar laut, mereka meneliti setiap batu-batu karang, setiap tepi-tepian yang menonjol untuk mencari bukti apakah ada kehidupan gurita ini. Ikan gurita sangat sulit ditemukan karena mereka bersembunyi dan memiliki warna seperti batu karang. Kamu harus benar-benar memperhatikan dan melihat sampai ke bawah batu karang atau di mana saja. Ikan gurita bergerak sangat cepat, meluncur dan akan menyemburkan tintanya yang hitam ke arahmu. Benar-benar makhluk yang sangat mengesankan. Ikan gurita tinggal di dekat pantai Mediterranean, dan disinilah di perusahaannya Daniel Piao, direktur klub menyelam Marseille, tempat di mana Frank dan ikan gurita bertemu secara tiba-tiba. Frank takut kalau binatang ini akan mencengkram maskernya, dan jika dia melepaskan ikan gurita ini, dia takut maskernya akan lepas dan air akan masuk memenuhi maskernya. Instrukturnya menunjukkan padanya bagaimana cara melepaskan ikan gurita. Lalu dia melakukannya, dan setelah itu segalanya berjalan dengan lancar. Tidak dapat disangkal, binatang ini tidak nakal menurut standar manusia, tetapi binatang ini pembunuh yang pandai di lautan. Belalainya yang berjumlah 8 buah ini sangat panjang, lentur, dan sangat kuat. Jika salah satunya putus, belalai ini akan tumbuh lagi. Monster Fan ini mempunyai 2 kepala, dan ketika salah satunya putus, maka kepala itu akan tumbuh lagi. Jadi legenda yang berhubungan dengan ikan gurita telah hilang. Tetapi ikan gurita tahu bahwa dia harus berhati-hati. Peniru yang sempurna bisa menyatu dengan warna dari batu karang dan gagang laut yang ada di sekitarnya. Berterima kasihlah pada homokrominya yang membuat binatang itu dapat berubah warna. Tetapi ikan gurita bisa berwarna lebih gelap, atau ketika dia senang, dia berubah menjadi warna merah. Tetapi yang paling mengejutkan adalah penemuan baru-baru ini mengenai kecerdasan ikan gurita. Otak gurita memiliki kemampuan untuk menganalisa dan belajar yang sebelumnya tidak pernah diduga. Pada percobaan yang dilakukan di Amerika, para peneliti menempatkan ikan gurita dan udang lobster di dalam 2 akuarium yang berbeda, diletakkan bersisian. Beberapa jam kemudian, ikan gurita mulai berusaha memanjat keluar agar bisa masuk ke dalam akuarium lainnya untuk menyerang dan memakan udang lobster tersebut. Jauh dari dunia ilmiah, bagi Frank ikan gurita bisa dijadikan teman bermain di bawah air. Frank telah memiliki hari yang begitu menakjubkan. Sebelumnya dia memiliki teman di daratan,
Tetapi sekarang dia berteman dengan makhluk laut. Pada awalnya dia sangat ketakutan, tetapi setelah bertemu dengan gurita, ternyata gurita adalah binatang yang sangat bersahabat. Lain waktu, jika dia menyelam, dia akan mencari teman barunya ini.